Good morning and good to see you all here. Happy blessed Sunday, everybody. Welcome to BIC Denver Online Sunday Service. We are very glad that you're joining in. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online service kita hari ini. Hari ini adalah luar biasa karena Tuhan Yesus akan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Pastor Nico dari Indonesia yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Dan juga nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama, dipimpin oleh Pastor Nico. Mari siapkan hati kita semua hari ini. Siapkan juga roti dan anggur perjamuan kudus. Siapkan seluruh keluarga masuk dalam hadirat Tuhan. Mari memuji Dia bersama-sama. Buka hati kita, siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing hari ini. Selamat beribadah. God bless you semua. Shalom, brothers and sisters in Christ. It's so good to be together again and worshiping the Lord. It's Sunday service with BIC Denver, whether you're here in America or in other parts of the world. I trust that the presence of the Lord will be in your home, will be in your hearts, and let's join together and worship Him, magnify His name, and join together in this worship. Give our best offerings. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sing this one more time. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sing amen. Hallelujah. Be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations.
sing. He is for you. 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 Oh. Haleluya, kita mau terus bersyukur, memuji namanya, amin. Haleluya, kasih setianya sungguh terbukti saudara. Sukacita kita ada di dalam dia, dan dia selalu baik. Haleluya, mari kita terus bersyukur. Haleluya, datang kebaikannya. Mari tepuk tangan di rumah saudara, di kantor saudara, dimanapun saudara berada. Mari kita terus puji nama dia, amin. Datanglah kebaliknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa saudara? Akan bersorak-sorak, amin. Akan bersorak-sorak, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita nyanyikan, datanglah, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Sama-sama kita katakan, akan bersorak-sorak,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, bersyukurlah kepada. Mari tepuk tangan sama-sama saudara, ucapkan syukurmu. Dia sungguh baik, selalu baik, teramat baik. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya bagiannya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Thank you Jesus. We bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi saudara. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang lebih lagi saudara. Dia sungguh baik, teramat baik. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita punya iman hanya di dalam Tuhan Yesus. Walaupun situasi di luar sana tidak menentu saudara, pengharapan kita hanya di dalam satu yang pasti, satu pribadi yang pasti, yaitu Tuhan Yesus. Kita mau fokus kepada kebaikan Dia, kita mau fokus pada kasih setia-Nya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Amin. You are good. You are good when there's nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sin. You are peace, yes you are. You are peace when my fear is crippling. You are true, even in my wandering. You are joy, you're the reason that I sing. You are life, in you that has lost its sting. riches of your love will always be enough.
Jesus, Jesus, all the time. My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus, my heart will sing, no other name. Jesus, Jesus. Oh, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world forever. Oh, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world forever. And oh, I'm running to your arms. I'm running to your arms. Riches of your love will never be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world forever reign. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut, maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa
untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1, dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan,
orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari Bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada dua unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja. Seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik. Bahkan ini bagi saya suatu fenomena. Yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak. Dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun. Justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini, perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah.
untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya, termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini. Tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, aku akan mencurahkan Rohku. Aku akan mencurahkan Rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera.
Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14 yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19 yang intinya akan terjadi. Yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, "Maranatha," sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Sebelah angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh saat itu. Kuriala bala 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 bala. Oh dia bakana mayara la bala bala. Oh Jesus, Jesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kamu berdoa di dalam mereka Tuhan. Untuk menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Ora labakana mayara la bala bala. Ora baba baba. Ira bala 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 bala. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus.
Yesus, 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 Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, rarabasyandara kadamata karabar. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Giving is an act of worship. Memberi adalah bagian dalam penyembahan kepada Tuhan. So you have the opportunity now to give to God through our church here. There's 3 ways that you can give. First is by online giving through our website. You will be prompted to give via credit card or debit card or through your bank transfer. And you can set it up as an one-time donation, weekly or every other week. Number 2 is by texting, and that's the easiest way. You can text to 720-580-5570 and put the amount there and follow the instructions. And the third one is by cash or check, and you can mail it to the address below here. So church, thank you for your attention and faithfulness. Thank you also for your generosity. May God bless you abundantly. For our daily activities, we have Healing Center Ministry every Monday at 7 p.m., followed by Unit Prayer Tower at 8:30 p.m. from Monday to Saturday. For our cool meetings, we will be having it online and on-site. For Aurora and Centennial, we will be having it every Thursday at 7 p.m. Highlands Ranch every Friday at 7 p.m. And for more information, you can contact Pastor Arnold for Cool Aurora, Pastor Leo for Cool Centennial, and Pastor Ben for Highlands Ranch. For all the youth and the young generation, we have Encounter Youth meetings every Saturday evening at 6:30 p.m. To all younger brothers and sisters, right after this Sunday service, we'll be having Junior Church at 12 p.m. Also, for all men, we have Men's Fellowship every Sunday at 6 p.m. If you want to be connected to our community, you can message us through BIC Denver WhatsApp group and we will walk you through it. We'll be streaming every Sunday morning at 10:30 a.m. Denver time. Again, join us at facebook.com/BIC Denver. Ada beberapa pengumuman tambahan yang kita harus perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah atas berkat dan kasih karunia daripada Tuhan, maka bulan Agustus ini kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-20. 20 tahun yang luar biasa Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Kita akan merayakan bersama-sama di hari Minggu yang akan datang, minggu depan tanggal 23 Agustus. Kita akan lakukan kebaktian khusus, special celebration anniversary service di halaman
gedung gereja kita. Ya, bukan di online lagi, tapi kita akan melakukan langsung offline, on-site. Datang bersama-sama pukul 10.30 pagi. Kita akan memuji, bersyukur, menyembah Tuhan, dan mendengarkan pesan firman Tuhan. Minggu depan, siapkan diri kita bersama-sama. Jam 10.30 dan online service tetap akan dilakukan. Kebaktian dan fellowship ini penting sekali karena kita sudah 5 bulan tidak bisa berkumpul bersama-sama. Saya percaya ini adalah waktunya kita bisa bersama-sama fellowship dalam hadirat Tuhan. Namun ada beberapa protokol yang harus kita perhatikan bersama-sama. Tentunya kita akan mengikuti semua guidance dari government. Ya, antara lain Anda yang kurang sehat, kami tidak menganjurkan untuk datang karena kita akan berkumpul dengan banyak orang. Ya, Anda yang merasa demam, batuk, pilek, sore throat, silahkan tinggal saja di rumah dan bisa mengikuti secara online. Anda juga harus mengadakan pre-registration lewat Kul Anda masing-masing supaya kami bisa mengetahui berapa besar dan berapa banyak yang akan datang di minggu depan. Kami juga akan melakukan temperatur check bagi setiap yang akan datang. Ya, dan bagi Anda yang temperaturnya melewati batas normal, maka kami tidak menganjurkan Anda untuk hadir dalam fellowship ini, dalam ibadah ini. Anda juga wajib datang dengan memakai masker, juga hand sanitizer harus terus dilakukan, dan juga social distancing. Kita akan perhatikan bersama-sama. Ya, kita tidak diperkenankan untuk bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, ya, cium pipi kiri kanan. Tolong, kita akan menjaga semua sesuai dengan guidance dan peraturan dari pemerintah. Kami juga sangat menganjurkan Anda untuk membawa masing-masing picnic chair, saudara. Ya, kalau Anda yang punya silahkan bawa. Nanti kami akan tentukan spot-spotnya di mana keluarga demi keluarga akan datang dan berkumpul sesuai dengan social distancing yang ada. Online service untuk minggu depan tetap diadakan. Bagi yang tidak ingin datang, tidak ingin berkumpul, hadir, silahkan Anda tetap bisa ikuti online service kita. Jamnya sama, hari Minggu 10.30. Hari ini, sesudah ibadah ini, nanti sore jam 6 malam akan diadakan kembali Men's Fellowship, yaitu pria-pria, para suami yang akan berkumpul bersama-sama di Zoom meeting, dan Pastor Roy Untu dari Batam, Indonesia yang terus akan memimpin kita, menjadikan kita pria-pria yang makin berkenan kepada Tuhan, menjadi seperti Kristus. Mari ajak semua kaum pria, bapak, suami, single, siapapun juga masuk dalam Men's Fellowship ini jam 6 sore nanti. Besok akan ada satu acara yang luar biasa, yaitu Trumpet Call for Nations. Trumpet Call ini diminta oleh Tuhan diadakan, yaitu berdoa pada tanggal 17 Agustus. Indonesia akan menyelenggarakan ini dan saya undang saudara ikut di dalam berdoa bagi bangsa-bangsa dan juga berdoa bagi bangsa Amerika yang akan memasuki pemilihan umum bulan November yang akan datang. Mari ikuti link di bawah ini. Besok pagi termasuk Pak Niko juga yang akan memimpin dengan hamba-hamba Tuhan dari seluruh bangsa dan seluruh dunia akan berdoa bersama-sama. Kita percaya Pentakosta ketiga akan terjadi. Setiap hari Senin malam jam 7 malam waktu Denver akan diadakan Healing Center Ministry, yaitu kita akan membuka satu Zoom meeting dan mengundang semua untuk hadir bersama-sama, masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa dan memohon kesembuhan bagi yang sakit, baik secara fisik, baik secara mental, maupun sakit yang lain, baik sakit rohani, sakit dalam hubungan, sakit dalam keuangan, dan lain sebagainya. Saudara, sudah 1 bulan Healing Center Ministry ini dilakukan dan banyak terjadi mujizat demi mujizat. Oh, luar biasa, Tuhan melawat. Walaupun lewat Zoom,
meeting seperti ini, namun hadirat Tuhan turun. Dan Tuhan menyembuhkan dengan kasih-Nya mereka yang memerlukan Tuhan. Bawa juga teman-teman, saudara yang belum mengenal Kristus. Mari ajak mereka masuk. Saya percaya lewat Healing Center Ministry ini banyak jiwa juga akan dimenangkan. Dan kita melakukan amanat agung. Mulai besok ada program khusus bagi anak-anak kita, yaitu VBS atau Vacation Bible School, yang diadakan dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 3 sampai jam 5 sore setiap hari, Senin sampai Jumat. Bapak Ibu, mari daftarkan anak-anak Anda. Hubungi dengan Ibu Fanny yang akan mengkoordinir semuanya, dan kelas ini akan dilakukan secara online lewat Zoom kita, juga lewat gadget kita masing-masing. Mari bawa anak-anak Anda dan ikuti mereka, masukkan mereka, daftarkan mereka segera di Vacation Bible School. Besok atau hari ini di Indonesia adalah tanggal 17 Agustus, hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita bersyukur bangsa kita diberkati luar biasa sampai 75 tahun. Saya percaya Tuhan akan terus memberkati bangsa kita dengan kemajuan-kemajuan. Dan akan terjadi revival yang besar, akan terjadi Pentakosta yang ketiga di Indonesia, dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Terus berdoa biar Indonesia dipakai Tuhan, berkati Tuhan, dan terjadi transformasi yang luar biasa di Indonesia. Merdeka! I know we gave you a lot of information, but that's all we have for you today. But before we're dismissed, let's receive God's blessing. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saya sekali mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.